Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Al-Qadri. Saya mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura Program Studi Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori hubungan internasional melalui tiga pendekatan. Nah, apa saja tiga pendekatan tersebut? Langsung saja check it out. Oke, nah pembahasan yang akan saya pilih pada kesempatan kali ini yaitu teori Marxisme, realisme dan juga neoliberalisme. Nah, kita mulai dari pendahuluan dulu, yang dimana seperti yang kita tahu hubungan internasional itu memiliki berbagai pendekatan untuk memahami dinamika global. Salah satunya tuh seperti yang saya pilih ini. Yang pertama ada Marxisme, yang kedua ada realisme, dan yang ketiga ada neoliberalisme. Yang di sini bisa dilihat bahwasanya Marxisme itu berfokus pada ekonomi dan eksploitasi, sedangkan realisme itu berfokus pada kekuasaan dan konflik. Yang terakhir neoliberalisme itu berfokus pada kerjasama institusi. Sebenarnya ada sih teori lain seperti liberalisme, neo-marxisme, neorealisme, tapi saya lebih memilih ketiga teori ini karena yang pertama ada beberapa faktor. Yang pertama, untuk teori liberalisme dan lain-lain sebagainya itu mungkin sudah kebanyakan orang yang sudah membahasnya. Dan yang kedua, untuk teori seperti Marxisme, realisme, dan neoliberalisme itu bagi saya itu masih sebagian orang yang mencoba untuk memahami dan menjelaskan tentang teori-teori ini. Jadi masih ada sebagian itu, nggak terlalu banyak. Karena itu, pada kesempatan kali ini saya memilih ketiga teori ini. Dan juga setiap teori ini memberikan perspektif berbeda dalam menjelaskan bagaimana negara dan aktor global berinteraksi. Oke, Oke, kita mulai dari teori Marxisme dulu. Nah, Marxisme dalam hubungan internasional itu sejarahnya itu muncul pada abad ke-19, lebih tepatnya pada saat revolusi industri yang menciptakan kesenjangan besar antara pemilik modal, burjuis, dan juga kaum buruh, proletariat. Nah, uh, Karl Marx dan Friedrich Engels dalam The Communist Manifesto pada tahun 1848 dan juga dalam Das Kapital pada tahun 1867, yang mana mereka berdua mengkritik bagaimana sistem kapitalisme itu menciptakan sebuah eksploitasi ekonomi. Dan Marx juga berpendapat bahwa hubungan ekonomi itu lebih menentukan dibanding hukum atau moralitas, dan seterusnya. Nah, untuk aktor-aktor dalam teori Marxisme ini, yang pertama ada institusi keuangan global, yaitu IMF, Bank Dunia, WTO, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua ada kelas kapitalis, borjuis global, yang ibaratnya kelas kapitalis ini ibaratnya seperti kelas atas gitu dalam teori Marxisme ini. Terus yang ketiga ada kelas pekerja, yaitu proletariat global, yang dimana ini merupakan kelas buruh. Yang keempat ada negara kapitalis, yaitu core atau negara maju. Dan yang kelima negara tertindas, yaitu periphery, yaitu negara berkembang. Negara maju sama negara berkembang ini maksudnya mungkin negara maju ibaratnya negara-negara kayak Amerika, Cina atau Rusia dan lain sebagainya. Sedangkan yang negara berkembang ini mungkin kayak negara-negara yang sedang berusaha berkembang sih. Bahkan bisa sendiri juga bisa kita sebut negara berkembang. Mohon maaf kalau sebenarnya salah. Oke, kita lanjut. Nah, fokus pada teori Marxisme ini berfokus pada eksploitasi ekonomi dan juga kelas sosial dalam sistem globalnya, di mana negara maju atau core itu mengeksploitasi negara berkembang itu melalui sistem kapitalisme mereka. Nah, mengapa ini bagi saya bisa dijelaskan dengan teori Marxisme? Itu karena pertama, di sini kan tadi dijelaskan bahwasanya dia mengeksploitasi negara berkembang melalui sistem kapitalisme. Dan seperti yang kita tahu, kapitalisme sendiri itu kasarnya itu bisa dibilang menciptakan secara tidak langsung menciptakan sistem yang tidak adil. Yang dimana teori Marxisme itu melihat bahwa kapitalisme itu selalu mencari keuntungan semaksimal mungkin dengan menerima upah buruh, dengan menekan upah buruh, dan juga untuk memindahkan pabrik ke negara dengan tenaga kerja yang lebih murah. Gampangnya seperti ini. Negara maju
Di satu sisi dia ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besar mungkin dengan cara mereka otomatis membuat pabrik mereka ke negara-negara yang berkembang atau negara-negara yang biasa-biasa aja, yang notabene di negara tersebut tuh kalau seandainya para pekerja buruh bekerja di situ tuh itu hanya mendapat upahnya ya segitu. Kalau dalam negara mereka mungkin terlihat tinggi, tapi kalau di sudut pandang negara-negara yang berkembang maju itu terlihat ya rendah dan relatif lebih murah. Maka itu contoh kasarnya mereka menekankan upah buruh dengan memindahkan pabrik ke negara berkembang dengan tenaga kerja yang lebih murah untuk mendapatkan hasil keuntungan yang lebih maksimal. Oke, dan lanjut, perusahaan multinasional itu lebih berpengaruh daripada negara dan juga ekonomi global. Contoh untuk yang Marxisme ini nih, itu bisa dilihat di paling bawah, yaitu contoh eksploitasi negara kerja murah di Asia Tenggara oleh perusahaan global pada tahun 1990, yang dimana di Marxisme ini juga negara berkembang bagi orang-orang borjuis, bagi negara-negara yang maju, mereka menganggap bahwasanya negara berkembang itu akan tetap dalam posisi tertindas atau posisi ketergantungan, yang dimana negara berkembang akan selamanya terus bergantung pada negara maju, karena negara berkembang sendiri itu hanya mengekspor kasarnya mengekspor bahan mentah. Terus bahan mentahnya ini diolah di negara maju tersebut menjadi barang yang sudah jadi. Nah, barang yang jadi ini itu dijual lagi ke negara yang berkembang dengan harga yang relatif lebih mahal karena sudah jadi barangnya. Dan juga peran IMF apa di Marxisme? Nah, peran IMF dan bank itu merupakan sebagai alat kapitalisme global dan juga dibantu oleh pengaruh Bank Dunia, yang dimana Marxisme itu menilai lembaga ekonomi global seperti IMF dan Bank Dunia itu bukan sebagai solusi, tapi melainkan sebagai alat untuk mempertahankan dominasi negara kaya mereka. Jadi ibaratnya yang kaya makin kaya, yang buruk, yang miskin makin miskin. Kasarnya seperti itu. Untuk contoh yang Marxisme. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang realisme. Nah, sebelum saya masuk ke contoh lapangannya, untuk realisme sejarahnya seperti apa? Di sini dijelaskan bahwasannya Hans Morgenthau pada 1948 yang dalam Politics Among Nations, yang mana beliau merumuskan realisme sebagai teori utama hubungan internasional setelah Perang Dunia Kedua. Dan Morgenthau juga berpendapat bahwa negara akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya dan bahwa konflik tidak bisa dihindari. Dan juga seiring berjalan waktu, di bawah itu terdapat Kenneth Waltz pada 1979 yang mana beliau mengembangkan realisme yang menekankan bahwa struktur sistem internasional menentukan perilaku negara. Yang mohon maaf sayangnya untuk neorealisme tidak saya bahas di kesempatan kali ini. Nah, untuk aktor-aktor dalam realisme di sini bisa kita lihat, yang pertama ada negara, yang kedua ada pemimpin negara itu sendiri, yang ketiga ada militer dan aliansi pertahanan, dan yang keempat ada keseimbangan kekuatan atau balance of power. Nah, untuk realisme, bagi teori ini, negara itu adalah aktor utama dan akan bertindak demi kepentingan nasionalnya, yang dimana untuk realisme sistem internasionalnya itu bersifat anarkis sehingga konflik itu tidak bisa dihindari. Terus dilanjutkan keamanan dan kekuasaan pada teori realisme itu lebih penting daripada kerjasama. Contohnya seperti perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet pada 1947 sampai 1991. Dan kemudian contoh yang kedua seperti invasi Rusia ke negara Ukraina pada 2022 dan terjadi hingga sekarang. Nah, apa hubungan teori realisme dengan contoh ini? Nah, hubungannya adalah teori realisme sendiri itu mereka selalu beranggapan bahwa negara itu selalu bertindak demi kepentingan nasionalnya. Di mana realisme sendiri itu negara tidak peduli dengan moralitas ataupun hukum internasional yang lain.
tapi mereka tuh hanya berfokus pada keamanan dan kepentingan nasional. Ibaratnya mungkin mereka lebih fokus pada keamanan dan kepentingan dari negara mereka sendiri seperti itu. Contohnya pas negara Rusia menyerang negara Ukraina, itu bukan karena sekedar kebencian, tapi karena negara Rusia itu tidak ingin NATO semakin dekat dengan perbatasannya seperti itu. Terus realisme itu sistem di teori realisme itu bersifat anarkis, di mana tidak ada otoritas global yang bisa mencegah perang. Tidak ada otoritas di sini, maksudnya tuh realisme itu hanya mengandalkan diri sendiri. Mungkin kasarnya seperti itu. Terus yang terakhir tentang balance of power yang tadi saya jelaskan dalam aktor-aktor negara di realisme, yang dimana itu negara akan menyeimbangkan kekuatan lawannya. Contoh seperti kayak perang dingin antara Amerika Serikat dengan Soviet. Kan mereka berdua sama-sama negara besar dan mempunyai kekuatan yang besar seperti itu. Yang mereka berdua pada saat itu berusaha untuk menyeimbangkan kekuatan global agar lawannya tidak saling mendominasi dunia. Coba kalau dibayangkan dari segi logika, kalau seandainya hanya Amerika saja yang kuat, Rusia tidak, atau kebalikannya hanya Rusia yang kuat, Amerika tidak, otomatis secara tidak langsung akan ada satu negara yang secara otomatis secara tidak langsung itu langsung mendominasi dunia dan memproklamir mereka adalah negara yang terkuat, karena nggak ada yang setara sama dia, tidak ada yang balance powernya dengan dia. Jadi makanya balance of power ini terjadi sampai terjadi perandingan antara Amerika Serikat dan Soviet guna untuk menyeimbangkan kekuatan global agar lawannya tidak mendominasi dunia. Oke, kita lanjut ke neoliberalisme. Nah, untuk neoliberalisme sejarahnya itu teori ini berkembang dari teori liberalisme klasik yang pada awalnya dikemukakan oleh Adam Smith dalam The Wealth of Nations 1776. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, institusi global seperti PBB, IMF, dan WTO itu dibentuk untuk mencegah perang dan juga untuk guna meningkatkan kerjasama internasional. Nah, yang merumuskan teori neoliberalisme ini ada dua orang. Yang pertama ada Robert Keohane dan juga Joseph Nye. Joseph Nye atau Joseph Nye nggak tahu saya. Dan yang tertulis dalam After Hegemony pada 1984. Yang mana beliau berdua ini merumuskan teori neoliberalisme dalam hubungan internasional. Nah, berikut adalah aktor-aktor dalam teori neoliberalisme. Pertama, negara. Yang kedua, organisasi internasional atau institusi global. Yang ketiga, perusahaan multinasional, MNCs, dan korporasi global. Terus yang keempat, ada masyarakat sipil dan juga NGO, atau kita kepanjangan dari non-governmental organization. Nah, di neoliberalisme itu mereka berpendapat negara bisa bekerja sama melalui institusi global PBB, WTO, IMF, dan lain-lain. Terus mereka juga beranggap perdagangan dan diplomasi itu lebih efektif daripada perang dalam mencapai kepentingan nasional. Nah, neoliberalisme ini ibarat seperti kebalikan dari realisme, lawan dari realisme seperti itu. Terus lanjut, yang ketiga, neoliberalisme itu regulasi internasional yang mana membantu menjaga stabilitas global. Contohnya seperti Perjanjian Paris di 2015, yang mana WTO sebagai regulator perdagangan global. Nah, untuk hubungan dari kerjasama ini dengan teori neoliberalisme yang bisa saya jelaskan yaitu salah satunya institusi internasional yang berperan dalam mengatasi masalah global, di mana institusi internasional tadi yang ada di aktornya, yang contoh yang di dalamnya itu berisi seperti kayak organisasi besar seperti PBB,
UNFCCC dan juga WTO, di mana mereka bertiga ini memainkan peran utama dalam memastikan negara-negara bekerja sama untuk mengatasi perubahan iklim. Ini juga sesuai dengan neoliberalisme yang percaya bahwa institusi global dapat membantu negara bekerja sama dalam sistem anarkis. Terus di neoliberalisme sendiri itu kerjasama itu lebih menguntungkan daripada konflik. Nah, ini bertolak belakang dengan realisme. Di mana mereka beranggapan bahwasanya negara-negara itu menyadari bahwa jika tidak bekerja sama dengan isu iklim, dampaknya akan menghancurkan semua pihak. Dan juga neoliberalisme itu menekankan bahwa kerjasama dalam jangka panjang itu lebih menguntungkan daripada persaingan jangka pendek. Terus neoliberalisme itu juga interdependensinya itu kompleks, di mana negara-negara saling bergantung dalam isu lingkungan dan juga ekonomi. Yang dimana menurut pendapat mereka, perubahan iklim itu tidak mengenal batas negara, sehingga negara harus bekerja sama untuk mengurangi dampaknya. Contohnya seperti kayak perdagangan bebas, perdagangan bebas, yang mana juga terdampak oleh perubahan iklim. Karena bencana alam itu bisa menghancurkan rantai pasokan global. Ini untuk contoh yang neoliberalisme. Nah, sekarang kita sudah menyebutkan semua dari ketiga teori tersebut, yaitu Marxisme, realisme, dan neoliberalisme. Nah, sekarang apa sih perbandingan dari ketiga teori ini? Nah, seperti yang bisa dilihat, untuk Marxisme, teori ini lebih berfokus pada ketimpangan ekonomi dan juga eksploitasi kapitalisme. Untuk realisme, itu lebih menekankan konflik kekuatan dan juga kepentingan nasional. Kebalikan dari realisme yaitu neoliberalisme, di mana mereka percaya pada kerjasama internasional melalui institusi global tanpa adanya konflik sama sekali. Nah, ketiga teori ini memiliki relevansi dalam memahami politik dan ekonomi global saat ini. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat pada tabel perbandingan teori Marxisme, realisme, dan neoliberalisme ini. Di sini kita lihat fokus utama di Marxisme, ekonomi dan ketimpangan kelas dalam kapitalisme global. Realisme, kekuatan negara dan keamanan nasional. Neoliberalisme itu kerjasama internasional, industri global, dan lain sebagainya. Aktor utamanya seperti yang tadi dijelaskan. Terus hubungan internasionalnya itu untuk Marxisme itu dipengaruhi oleh sistem kapitalisme global. Yang realisme itu didominasi oleh persaingan kekuasaan, balance of power, seperti yang telah saya sebutkan tadinya. Terus neoliberalisme itu dapat diatur melalui institusi global dan diplomasi. Nah, di sini ada juga penyebab konflik, di mana Marxisme itu terjadi karena eksploitasi ekonomi dan ketimpangan global. Di realisme itu karena keseimbangan kekuatan dan kepentingan nasional yang tadi dalam konflik tadi. Dan neoliberalisme itu karena kurangnya aturan global yang meningkat karena pasar bebas tadi yang telah saya jelaskan tadi. Nah, solusi yang bisa saya berikan sedikit untuk ketiga ini, kalau dari Marxisme, bagi solusi dari saya sendiri yaitu adalah untuk menghapus kapitalisme dan juga untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil. Untuk yang realisme, bagi saya negara harus meningkatkan kekuatan militer, tapi meningkatkan di sini bukan untuk berperang, bukan untuk bertindak anarki atau semacamnya. Maksud saya, guna hanya untuk melindungi, untuk berjaga-jaga saja bagi saya. Untuk neoliberalisme itu dengan cara untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan juga politik. Dan masing-masing dari ketiga ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Untuk Marxisme, kelebihannya bisa dilihat yaitu untuk menganalisis ketimpangan ekonomi global. Tetapi kelemahannya, di mana teori ini lebih terlalu fokus pada ekonomi, sehingga mengabaikan aspek-aspek yang lain. Untuk realisme, kelebihannya itu untuk menjelaskan konflik geopolitik dengan baik. Tapi kelemahannya itu lebih pesimis untuk mengabaikan kerjasama internasional, karena lebih berfokus ke konflik tadi. Untuk neoliberalisme, kelebihannya yaitu untuk menunjukkan pentingnya kerjasama internasional, tapi ada juga kelemahannya, ini mana karena tadi yang menunjukkan pentingnya kerjasama internasional, sehingga membuat teori ini terlalu optimis. Jadi nggak semua negara itu bisa patuh pada aturan seperti ini. Ada sedikit negara yang bandel lah gitu istilahnya. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini yaitu
Dari ketiga teori tersebut, nggak ada teori yang benar atau salah. Setiap teori itu memiliki keunggulan dalam konteks tertentu. Contohnya Marxisme yang lebih menjelaskan ketimpangan ekonomi global tadi. Realisme menjelaskan persaingan kekuatan antar negara. Balance of power tadi. Neoliberalisme yang lebih menjelaskan pentingnya institusi dalam kerjasama internasional. Nah, untuk referensinya bisa kalian lihat di daftar pustaka ini. Oke, begitu saja untuk penjelasan saya mengenai tiga teori tentang pendekatan hubungan internasional. Dan inti dari keseluruhannya adalah, walaupun ketiga teori ini memiliki sudut pandang atau cara eksekusi yang berbeda, tapi tujuan mereka tidak lain tidak bukan adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan juga untuk memakmurkan negaranya juga. Dan juga seperti biasa sebelum saya akhiri saya ingin mengucapkan beribu maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dari tutur kata atau dari penjelasan saya. Itu datangnya dari saya pribadi. Dan terakhir saya Muhammad Hafiz Al-Qadri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.